membangun satu mental ya, pemikiran sebagai mindset. Kehidupan berdunia lahiriah jasad ini tempatkan sebagai alat atau instrumen. Kamu tahu bedanya antara komponen sama instrumen? Kalau komponen itu adalah bagian-bagian yang jika disatukan menjadi bagian satu kesatuan yang utuh. Mobil itu komponennya ada roda, ada setir, ada lampu ya. Itu komponen. Tapi kalau instrumen itu adalah alat. Manusia ini secara komponen, struktur kejadian manusia itu ada otak, ada mata, ada telinga, ada organ luar, ada organ dalam. Itu komponen. Tapi kita juga harus mengetahui itu sebagai instrumen. Kemudian kamu hidup ini, kamu itu sebagai instrumen atau sebagai komponen. Kalau kamu nggak tahu kehidupan kamu itu sebagai bagian dari komponen komunitas, kamu akan nyeblang, judek ekonomi, judek arep pamer gak iso, judek ada orang luar nganggo sesuatu, kelambi anyar, kuis bingung, anakku kok gak iso, kamu akan mudah bingung. Saat kamu gak mengetahui tentang diri, kehilangan jati diri namanya. Karena kamu gak tahu tentang komponen manusia, kamu gak tahu kamu sebagai instrumen, habis kamu. Banyak yang resign itu karena gak tahu instrumen dan komponen gitu loh. Banyak kerja dek gini kemudian gak kerasan pindah neh wis di pomosda. Nek alasannya karena wong tua, karena nunggoni wong tua, nggak apa-apa. Tapi kalau alasan ekonomi ini sebenarnya kebodohan. Begitu, contoh begitu loh. Itu berarti nggak tahu instrumen, nggak tahu unsur kejadian manusia. Bagi contoh begitu. Artinya berarti ini nggak visioner. Harus dibenahi dulu. Nggak mungkin langsung ditunjuk menjadi unsur manajemen. Pasti rusak. Pada saat kita nggak tahu unsur kejadian manusia, instrumen manusia. Kita sebagai instrumen atau kita itu bagian dari komponen. Kamu dulu utek diri kamu itu sebagai instrumen atau komponen. Kan dua-duanya. Kalau kita tahu unsur struktur kejadian manusia, maka kamu tahu fungsi, tahu tugas. Pada saat seseorang itu bingung apa yang harus saya lakukan di jero pomosda, bingung umpama ini contoh ya. Saya kok bingung apa yang harus saya lakukan? Kebingungan begitu. Ini berarti nggak tahu dia itu sebagai bagian dari instrumen. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kamu pindah, pamannya nggak kerasan. Kalau seandainya awalnya itu karena unsur ekonomi, unsur teman nggak cocok, unsur pimpinan nggak cocok, unsur anak buah nggak bisa diatur. Jangan pernah berpikir kamu di tempat baru akan mendapatkan keinginan kamu ini. Saat kamu nanti suatu saat bekerja atau apapun, saat latar belakangnya adalah karena ekonomi, kecuali karena bakat mungkin beda, mengembangkan bakat, menambah pengalaman karena orang tua sakit itu beda. Segala sesuatu tergantung dari niat. Tapi jika kamu pergi itu karena unsur ekonomi, golek duit sing luwih ombo, pamannya begitu. Terus karena apa tadi? Karena teman, karena atasan, karena nggak bisa diatur. Kamu gak akan bertahan lama di titik itu. Kamu gak akan lama. Dan contoh ini sudah terlalu banyak begitu. Seperti saat orang itu ada pimpinan baru, itu biasanya perusahaan, anak buah itu akan ngerasani seneng. Kita dapat pimpinan baru seger nih, ini kayaknya enak. Itu karena baru seminggu, baru 2 minggu. Itu pasti pimpinannya sendiri juga butuh temen. Monggo guyang-guyu, tapi nek wis 3 wulan mulai akrab, dijak guyu, matamu kan udah begitu. Kalau latar belakang kita itu adalah itu, berarti kita itu orang yang tidak berani menghadapi fakta. Ini unsur mental. Banyak orang terombang-ambing karena tidak tahu tentang instrumen dan komponen unsur kejadian. Mudah panik, mudah bingung. Jasad ini hanya alat, berdunia ini hanya alat. Kalau kamu mudah bingung, mudah panik, berarti dunia ini kalau kamu anggap esensi, dunia ini kamu anggap inti. Artinya apa? Bahwa tentram, bahagia, kamu salah tempat. Tentram dan kebaikan serta kemerdekaan itu kamu kira adalah masalah duniawi, gak akan pernah dicapai. Hukum ekonomi itu apa kalau kembali kepada hukum ekonomi? Antara keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas disinkronkan dengan instrumen infrastruktur yang sangat terbatas. Saat guru dapat mengolah ini dari hukum ekonomi, kita bingung membuat konsep ekonomi Adam Smith, ekonomi hukum Pascal. Nah, kita kan konsep-konsep itu. Kita selama ini kan ekonomi kadang itu cenderung kita itu belajar jadi komentator. Jadi ekonomi kita selama ini belajar menjadi komentator ekonomi. Gini apa enggak? Pak, komentator kita itu. Karena kita tadi berbicara tentang ironinya. Karena kita nggak tahu komponen
instrumen diri kita. Saat kita nggak tahu tentang instrumen, kita jadi pendengar itu hanya pendengar kulit, mencari yang cocok.